Halo, kembali lagi. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sebelumnya kita udah bahas Hello World ya. Jadi kita bikin project pertama kita bikin Hello World gitu tampilan. Nah, sekarang ini masih banyak nih sebenarnya widget-widget yang lainnya. Kita akan mempelajarinya di sini. Mungkin widget dasar ini kita bahas kulitnya dulu ya. Belum bahas secara mendalam per widgetnya itu ada apa aja. Oke. Jadi di sini kita akan masuk lagi ke project yang kemarin ya di lab ini. Mungkin di main dartnya biar lebih ingat kita hapus saja semuanya. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengimport material ya. Jadi biar apa materialnya? Kita bisa menggunakan void main run app ya. Jadi kita merun sebuah app aplikasi ini. Nah, di sini kita namain aja nama kelas kita my app ya. Ini bebas ya sebenarnya, kita mau namain kelasnya bebas app juga boleh kayak gini. Ini adalah sebuah kelas gitu ya, bebas app. Nah, ini bebas ya. Ini kita copy aja. Nah, sekarang kita buat kelasnya tapi mengextend stateless. Jadi biar cepat aja STL. Nah, ini kita enter. Nama kelasnya adalah bebas app. Nah, kita samain aja ya. Ini konstruktor ya sebenarnya ini nggak diperluin juga nggak apa-apa, tapi kita biarinin aja karena bawaan STL-nya kayak gitu. Jadi biarinin aja. Nah, yang return pertama adalah kita membuat kayunya dulu, material app ya. Jangan lupa kita buat material app-nya dulu. Nah, di material app baru kita pasang canvasnya, yaitu sebuah scaffold. Nah, ini simpelnya seperti ini. Nah, di scaffold ini dia punya banyak name argumen ya, banyak nih. Mungkin kita simpelnya akan membuat di body-nya yang kemarin kita buat itu adalah kita pasang di tengah-tengah, yaitu sebuah teks ya. Sebuah teks yang tulisannya hello world. Nah, kayak misalnya kayak gini. Nah, simple ini ya. Jadi codingan ini adalah mau buat aplikasi tengah-tengahnya itu adalah tulisan hello world. Kalau ini kita run without debug. Ini kita coba cek nih. Aplikasi itu kita cek dulu ya. Oke, ini dia aplikasi kita sesimpel ini hello world ya. Cuman kecil banget nih. Gak apa-apa. Nah, biasanya sebuah aplikasi itu biasanya atasnya itu punya ada yang namanya app bar ya, teman-teman. Ada aplikasi ada widget namanya app bar. Simple nih. Jadi di canvas kita, di scaffoldnya ya, di scaffold kita itu dia punya name argumen lain selain body itu ada banyak. Ada yang namanya app bar ya. Nah, ini di sini sorry, keklik. Ini kita geser, ini kita close aja. Sorry tadi keklik ya. Di sini di app bar ini itu kita menggunakan widget app bar ya. Kita widget app bar ini kita enter aja. Apa yang terjadi kalau kita tambahin di canvas kita adalah sebuah app bar kosong. Kita save. Nah, kayak aplikasi pada umumnya ya kita buat app bar. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai app bar ya. Biasanya di app bar itu punya judul ya. Ini ada title. Di title ini membutuhkan sebuah widget ya. Jadi kita nggak bisa kasih judul gini. Judul. Nah, ini nggak bisa ya karena dia butuh sebuah widget ya. Maka kita bisa pasang sebuah teks lagi. Ini misalnya judulnya adalah aplikasi pertamaku. Kita save. Nah, ini dia adalah title. Oke, title ya. Nah, ini teman-teman kalau ngerunning di Android pasti judulnya itu ada di sebelah kiri nih ya. Nah, kalau di iOS ngerunningnya pasti ada di tengah-tengah. Nah, itu kenapa? Karena secara default nilai center title ini ya itu berbeda. Bagi Android dia tuh center title-nya di set sebagai false ya. Jadi kalau kita di iPhone ngerunning di iPhone tapi mau title-nya itu jangan di tengah-tengah, kita set aja di sini jadi false. Kenapa? Karena dia butuhnya boolean ya. Maka kita set aja jadi false, dia akan ada di pojok. Kalau kita set jadi true ya, bagi teman-teman Android kalau di set jadi true dia bakalan ngikutin kayak iPhone ada di tengah-tengah. Ya, secara defaultnya iPhone itu kita nggak pakai juga tetap di tengah gitu. Tapi bagi pengguna Android secara default center title itu setnya jadi false. Nah, kalau teman-teman mau di Android mau di iOS itu ada di tengah-tengah, maka kita harus menginisialisasi bahwa center title-nya itu kita pasang di tengah ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah app bar. App bar ini juga kayak scaffold ya. Kalau scaffold itu kan kanvasnya nih ya. Yang belakang ini warna putih kan dia punya color ya.
background color. Misalnya kita mau kasih warna kuning, ya berarti nanti backgroundnya belakangnya warna kuning. Kalau misalnya si app bar itu juga punya color sebenarnya, punya background color ya. Nah ini kita bisa kasih warna misalnya bebas nih, kan secara default dia warna biru. Nah kita misalnya mau warna merah gitu, red 900 misalnya. Kita save. Nah nanti jadinya hasilnya akan seperti ini. Aplikasi pertamaku warnanya merah. Mungkin ini Ember kita nggak pakai ya. Jadi mungkin kita bikin kayak gini aja, simple ya. Nah ini adalah widget app bar. Simpelnya adanya di Scaffold ya. Di canvas kita punya app bar. Nah di body-nya, kalau di body dia nggak ada tengah-tengahnya ya. Kalau sebelumnya kita cut, ini kita paste di sini di body-nya teks ya. Sebelumnya kalau kita langsung pasang di body tanpa ada app bar ya, tanpa ada app bar kita save nih, dia ada di pojok atas. Tapi kalau ada app barnya, app bar dulu baru dipasang body-nya adalah segini. Ya, jadi body yang di sini sekarang udah ukurannya segini nih ya. Dia udah dikurangin sama ukuran app barnya. Jadi lebih kelihatan nih kalau ada di sini ya. Mungkin kita buat dia di tengah-tengah lagi. Kita cut ya. Kita center, kita kasih child dulu, anaknya adalah tulisan hello world kayak gini. Nah, ini adalah penggunaan app bar di argumen app bar scaffold ya. Nah, itu adalah widget dasar app bar. Kemudian sebenarnya kita bisa bikin kotak loh ya. Kita bisa bikin kotak, ada yang namanya container. Misalnya di tengah-tengah sini kita nggak mau ada tulisan teks ya. Kita mau tulisannya kita bikin kotak dulu ya. Itu ada yang namanya container. Container ini kalau misalnya kita save, nah ini kosong, nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Tapi kalau kita kasih ukuran, misalnya kontainernya 200 ya lebarnya dan tingginya itu adalah 200, maka kita save. Nah ini nggak kelihatan juga karena kita belum kasih warna. Si container ini punya color ya, kita bisa kasih warna sekarang. Kita kasih warna kuning deh. Nah ini dia adalah bikin kotak. Nah kalau misalnya di tengah-tengah kotak kita mau pasang teks ya, bisa. Jadi di kontainer ini dia punya anak lagi, yaitu sebuah teks. Hello world. Kita save. Nah ini ya. Kalau dia mau ada di tengah-tengah kotaknya, ya bebas. Kita pasang center di sini ya. Kita cut, kita pasang center dulu. Baru anaknya center itu adalah sebuah teks. Kita save. Nanti dia akan seperti ini ya. Jadi penggunaannya adalah seperti itu ya teman-teman. Ya, ini adalah container. Simpelnya adalah seperti ini. Kita bikin kotak ya. Kalau kita mau bikin persegi panjang, ya boleh. Kita kasih kayak gini aja. Bisa ya. Dia ada di tengah-tengah. Kalau nggak mau ada di tengah-tengah, berarti si container ini kita cut, centernya kita hapus, baru kita paste di sini. Jadi dia ada di pojok sini. Ya. Ini secara otomatis. Container itu container bikin kotak ya. Ada widget app bar itu buat bikin atasnya, nih widget app bar ya. Kemudian widget container buat bikin sebuah kotak lah, bikin container lah ibaratnya. Nah, widget text ini kita udah sering kenalan sama widget text, udah familiar ya. Kemudian ada yang namanya Flutter logo. Ya, Flutter logo itu apa? Jadi kalau di body-nya di sini kita hapus, kita pasang widget namanya Flutter logo. Nah, ini widget Flutter logo. Apa nih? Kalau kita save, nah, ini adalah gambar Flutter di sini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa kasih ukuran. Ukurannya ada yang namanya size. Dia butuhnya apa nih size ini? Double ya. Secara default itu adalah 24. Jadi kalau kita tulis 24 di sini, ya itu ukurannya defaultnya kecil segini ya. Tapi kalau kita mau perbesar jadi ukuran 200, nah dia ukurannya adalah jadi besar nih. Logo Flutter ya. Ini simple sih sebenarnya. Kita mau Flutter logo ini ada di tengah-tengah. Berarti tinggal kita bungkus aja dia dengan widget center. Ya, biar kita nggak capek-capek nge-cut terus kita buat center gitu ya. Biar nggak capek-capek. Di sini klik kanan, refraktor, kemudian center. Nah, itu udah dibungkus dengan widget center. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah Flutter logo. Nah, ini adalah widget sederhana ya, Flutter logo. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya elevate button. Nah, button ini apa nih? Jadi kalau misalnya di tengah-tengah sini kita ganti, jangan Flutter logo deh. Kita mau widget ada yang namanya elevate button. Nah, ini nih.
elevate button itu kita panggil yang ini ya, yang ada kurungnya. Nah, elevate button itu setidaknya required itu on press sama required childnya. Jadi minimal ada 2 nih yang harus dibutuhin. Ya, on press sama childnya. Mungkin childnya kita pasang sebuah teks ya. Misalnya di sini klik saya, misalnya gini. Kita save. Oh, ini belum ngefek karena on pressnya masih error nih. On press ini adalah sebuah function. Jadi kita pasang function kosong aja ya, anonymous function gitu. Kita save. Nah, ini klik saya nih bisa nih. Jadi ini bisa diklik ya. Bisa diklik. Mungkin di sini kita akan mengeksekusi perintah apa? Kita print aja deh. Print. Halo. Klik misalnya kayak gini. Klik. Kita save. Nah, ini kita coba buka debug kita di sini ya. Debug console. Nah, ini kita clear aja dulu. Kita clear. Jadi kalau ini diklik, dia akan ngeprint klik. Kita klik. Nah, klik nih. Klik lagi. Nah, itu yang kedua. Klik lagi yang ketiga. Klik lagi yang keempat. Klik lagi yang kelima. Klik lagi yang keenam. Dan seterusnya. Jadi on press ini akan menjalankan perintah ya. Menjalankan sebuah fungsi. Mau ngapain di sini? Kalau ini kan cuma ngeprint doang. Nanti kita bisa pas ini diklik kita mau geser pindah page, pindah halaman dan lain sebagainya itu bisa ya. Atau memunculkan error atau login, logout itu bisa ya. Misalnya kayak gitu. Oke, nah ini adalah simpelnya elevate button. Sesimpel ini kita bisa pasang minimal dia ada 2, on press sama child. Itu yang paling umum digunain elevate button. Oke, kemudian ada icon. Apa itu icon? Kalau di center ini kita ganti ya, widget icon namanya, widget dasar nih. Dia membutuhkan sebuah icon ya. Icon ini kita bisa pasang icon data ya. Icon data itu kita pasang bukan icon data kayak gini ya. Icon data gini, enggak. Tapi kita menggunakan icon yang udah bawaan dari bawaannya Flutter nih. Ada icon banyak nih. Misalnya kita coba contoh icon AC unit. Nah, ini banyak nih menggunakan enum ya. Icons titik. Nah, ini banyak nih. Kita mau pasang home deh, home. Apa sih home itu? Kita save. Nah, dia bentuknya adalah rumah kayak gini. Ini adalah icon ya. Kita bisa menggunakan icon. Nah, di icon ini juga punya size dia. Jadi di sini kita bisa kasih koma ya. Ini adalah kalau kita cek di sini adalah menggunakan positional argument, sisanya adalah menggunakan name argument. Jadi kita bisa harus pasang size gini ya. Untuk menampilkan ini biar ada tulisannya, klik aja kontrol spasi. Nah, ini ntar dia dicek nih. Oh, ternyata kita bisa pasang apa aja di sini. Size ya. Misalnya kita pasang size, dia secara default ukurannya 24, kecil kayak gini. Misalnya kita pasang 200. Kalau kita pasang 200 ya berarti ukuran iconnya adalah 200, jadi besar ya. Nah, itu adalah widget icon. Sebenarnya kita juga bisa ganti warna. Colornya itu secara default adalah black, tapi kita mau ganti warna merah boleh nih. Red 900 misalnya. Nah, ini jadi warna merah nih. Oke. Nah, ini icon kita berubah jadi warna merah. Kayak gitu. Nah, kemudian ada widget dasar yang terakhir. Ini basic banget ya. Jadi kita belum memperdalam widget-widgetnya, tapi ini pengenalan aja dulu, introduction. Ada widget image namanya. Oke, di tengah-tengah ini kita pasang image ya. Widget image ini dia membutuhkan image. Nah, di dalamnya dia butuh minimal image provider. Apa itu image provider? Image provider itu ada 4 ya. Jadi di sini kalau kita buat di sini image provider itu ada 4. Yang pertama itu adalah asset image. Nah, asset image. Jadi kita bisa menggunakan asset image. Nah, ini kayak gini. Ya, kita bisa menggunakan asset image kayak gini. Cuman asset image itu adalah kita pasang image di dalam project kita di sini. Kita pasang image ya. Asset image itu penggunaannya seperti apa? Itu dia di sini butuh string asset name ya. Jadi di sini teman-teman bisa bikin folder baru ya. Kita namain aja bebas ya. Ini bebas ya. Terserah teman-teman. Bebas. Boleh kayak gini.
atau kita simpelin aja aset. Ya, di sini adalah aset-asetnya di sini. Kemudian di dalam aset ini kita pasang gambar ya. Boleh. Misalnya kita mau buka dulu deh, kita cari gambar yang bebas ya. Kita ambil dari Lorem aja. Ini gambar ini misalnya kita download nih. Kita download, save image download. Oke, ini udah ada download. Kita masukin ke dalam sini nih. Ya, kita copy. Nah, ini adalah gambarnya. Misalnya kita ganti nama gambar 1.jpg. Nah, misalnya kayak gini, kita ganti nama ya, gambar 1.jpg. Jadi caranya adalah tinggal kita panggil foldernya assets ya. Ini folder assets. Ya, kalau teman-teman di sini ganti judul misalnya data gitu juga boleh ya. Jadi di sini ganti data slash namanya apa? Gambar 1.jpg. Nah, ini nama yang ini yang kita copy, kita pasang di sini. Gitu ya. Kalau ini kita save, nah ini kayak gini hasilnya. Nah, ini nggak bisa ngeload aset. Kenapa? Karena sebenarnya kita kurang satu tahap untuk menambahkan aset ini ya. Karena dia ada di project system ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan di Paspec YAML. Ada folder Paspec YAML di bawah-bawah ini ya. Kalau di Flutter ini ya, kita bisa nambahin ya, to add asset ke aplikasi kita harus pasang ini nih, assets, image. Nah, ini kita buka aja ya. Ini bukanya caranya kontrol tanda tanya ya. Ini buat ngebuka. Kita pasang aset. Nah, kemudian ini adalah kita ganti jadi foldernya folder data ya. Sama kayak tadi, ini kita copy aja nih. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita daftarin dulu. Jadi setiap kita punya gambar gitu ya, gambar baru di sini, kita daftarin dulu di Paspec YAML. Kalau ini data ini kita udah simpen, kita save ya. Dia nge-get dulu. Kalau dia udah nge-get, baru ini udah berhasil ya. Cuman kalau ini kok belum ada. Kenapa? Karena kita belum nge-restart dia. Kalau kita udah restart, baru kita dapat gambarnya. Seperti ini. Ini adalah cara penggunaan asset image. Gitu ya. Jadi asset image adalah kita gambar yang ada pada project. Nah, ini gini ya. Folder project kita ya, pokoknya semua gambar yang ada pada folder project itu kita bisa menggunakan asset image buat ngambil datanya. Tapi jangan lupa nih, asset image ini perlu daftar di paspec.yaml ya. Jadi kita perlu daftar di Paspec YAML. Ini asset image ini perlu daftar di Paspec YAML. Karena kita pasang kayak gini aja deh, biar gampang diingatnya. Oke, nah ini. Nah, kemudian yang kedua, itu ada yang namanya network image. Nah, apa itu network image? Kalau network image, kita pasangnya itu adalah network image. Nah, kayak gini. Nah, kita menggunakan URL. Jadi, kalau misalnya ini punya gambar URL, misalnya kita gambar ini deh. Nah, ini kan ada URL-nya nih. Kalau ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini ada gambarnya nih. Jadi ada URL-nya nih yang ini, atau kita paste yang ini yang simple. Kalau kita enter, dia bakalan dapat gambarnya. Nah, URL yang ini ya, ini kita cut aja URL-nya ya. Jadi URL ini kita cut, kita pasang di sini URL sebagai string. Udah sesimpel ini. Ini adalah penggunaan network image. Ya, jadi network image itu adalah dia ambil dari internet. Nah, ini syaratnya adalah kita wajib punya internet ya. Jadi aplikasi butuh koneksi internet. Nah, kalau kita menggunakan network image ya, perlu nih. Kalau enggak ntar bakal error. Nah, kalau kita save, nah kita dapat nih. Ya, kalau kita restart, dia bakalan loading dulu baru dapat. Tergantung internet teman-teman ya. Kalau nge-lag ya berarti dia nggak muncul-muncul nih. Kayak gitu. Ini adalah pembahasan tentang network image.
Nah, caranya adalah kayak gini. Sebenarnya ada image yang lainnya. Yang ketiga, providernya itu ada yang namanya file image. Jadi di sini selain network image, asset image, itu ada yang namanya file image. Cuman ini penggunaannya seperti apa? Ini jarang digunain. Nanti kita bakalan bahas file image di materi yang selanjutnya aja. Ada yang namanya file image, dan yang keempat itu ada yang namanya memory image ya. Ada yang namanya memory image. Jadi di sini kita pakai memory image kayak gitu. Cuman ini penggunaannya nanti aja. Jadi di provider yang file image sama memory image ini jarang digunakan. Pada kasus tertentu aja nih. Jadi ini pada kasus tertentu kayak gitu. Nanti bakalan paham teman-teman penggunaan file image dan memory image itu kayak gimana. Ya, kita sekarang basicnya dulu aja. Jadi kenalan sama dua image provider ini, yaitu aset ya. Kalau aset itu gambar yang ada pada folder project di sini ya. Kita pasang data boleh, pasang aset juga boleh. Yang penting yang didaftarin di Paspek YAML ini adalah foldernya sama ya. Kayak gitu. Perlu didaftarin. Kalau nggak didaftarin nggak bakal muncul. Kalau network itu nggak perlu didaftarin, yang penting kita ngambil URL dari internet dan aplikasi ini butuh koneksi internet. Kalau nggak ada koneksinya bakalan error kayak gitu. Nah gitu ya. Nah ini adalah penggunaan image. Misalnya tadi kita balik lagi, kita menggunakan aset image ya. Image-nya data, kemudian gambar 1.jpg. Ini kita save. JPG. Oh ini namanya harus benar ya. JPG. Nah ini kalau nggak benar bakalan nggak dapet dia. Kayak gini ya, penggunaannya adalah seperti ini. Nah sebenarnya ini ada cara cepetnya kalau kita mau pasang image widget ya. Kalau kita menggunakan image biasa kayak gini, kan kita butuh image terus ada apa nih providernya. Sebenarnya ada cara cepetnya. Cara cepetnya adalah ini, kita tutup dulu ya. Cara cepetnya adalah kayak gini. Kita menggunakan child ya di sini. Itu kita pasang image ya, jangan pakai kelasnya, tapi kita menggunakan titik. Nah ini bisa langsung cepet nih ya. Kalau kita mau pasang aset, tinggal begini, tinggal kita copy paste aja di sini. Sesimpel ini. Nah sesimpel ini ya. Nah ini bakalan dapat. Kalau kita mau yang lainnya, misalnya kita mau memory atau network, nah ini bisa kayak gini ya. Jadi di sini kita langsung pasang aja URL-nya. URL yang tadi mana? Lorem Pixum. Nah ini kita copy, misalnya kayak gini, kita copy, atau gambar yang ini boleh copy, ini kita paste, kita save. Nah kita dapat nih. Jadi ini lebih simple ya. Jadi kita nggak perlu pasang kayak gini lagi. Nah ini penggunaannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Kalau mau aset yang tadi, kita pasang aset data ini sama aja ya. Yang ini sama yang ini tuh bakalan menghasilkan hasil yang sama gitu. Kalau kayak gini menggunakan langsung gitu ya, langsung ditembak gitu, dia langsung image provider, nggak perlu bikin kelas kayak gini lagi. Oke, nah itu aja widget-widget dasar ya, belum kita dalemin masing-masingnya, tapi itu adalah pengenalan dulu nih. Widget-widget dasar ternyata ada material app ya, termasuk ya scaffold, app bar itu yang ini ya, yang tadi. Kemudian ada container tuh bikin kotak ya. Teks pada umumnya bikin widget teks tulisan ya, string. Kemudian ada Flutter logo, ini bawaan ya. Jadi kita kalau mau ngambil logo Flutter nggak usah repot-repot, kita pasang aja Flutter logo. Kemudian bisa bikin button ya, kalau misalnya diklik dia bakalan ngeksekusi apapun gitu ya. Ada widget icon juga, dan ada widget image. Image itu ada 4 jenis provider, yaitu image buat aset, image buat network, image buat file, dan image buat memori gitu ya. Penggunaannya kita masih fokus ke image aset sama image network dulu, masih 2 gitu ya. Mungkin ini aja materi dari widget-widget dasar. Next kita masuk ke materi selanjutnya.